Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah sampai di Tebu Menara Farm, teman-teman. Tandangnya Mas Ardo. Tapi kali ini kita tidak liputan domba dulu. Kita liputan yang ini, teman-teman. Ini tadi disambut dengan ini ternaknya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kali Mas itu Mas. Mas Bramudia. Mas Bramudia. Ini apa Mas? Sama Mas Ardo. Saya adiknya Mas Ardo. Adiknya Mas Ardo ya? Adiknya Mas Ardo. Nah, ini kita kenalan dulu ya Mas ya. Oh iya, siap. Dari sahabat sapi saya, dan ini perdana ngeliput ini. Karena ini masih ternak juga ya. Ternak unggas. Ternak unggas. Maksudnya ternak unggas. Tak panggil Mas Bram ya? Ya, Mas Bram aja, Mas. Mas Bram, ini perkenalan dulu Mas Bram, mungkin Oh, iya. nama farmnya atau sama Mas Ardo, terus alamat sama nomor HP Mas. Oh iya, nama farmnya Tebu Menara Farm. Ya. Kalau alamatnya di Kecamatan Papar, Desa Ngampel. Ya. Untuk nomor HP 0822 3378 6431. Barangkali ada yang mau belajar atau sharing-sharing bareng. Boleh ya Mas? Boleh. Baik. Terbuka lebar. Kita sama-sama belajar, Mas. Ini loh pemuda-pemuda yang sangat dicari sama bangsa Indonesia Iya. seperti ini, Mas Bram ini. Nah, ini. Ini berarti apa Mas ini? Jenis apa? Ini Mas? namanya, kalau orang-orang mungkin nyebutnya bebek packing, Mas. Soalnya kan warnanya putih. Itu memang bebek packing ya? Tapi sebenarnya bukan. Kalau packing itu kan bobotnya lebih besar lagi kalau untuk panen. Ini namanya itu bebek hibrida. Jadi itu Ya. bebek hibrida kan bebek packing Ya. dikawin silangkan bebek lokal. Nah, hibrida itu sebutannya kan persilangan. Oh. Nah, sama kayak jagung hibrida, jagung apa itu? Hibrida persilangan. Jadi ini persilangan bebek Packing ori. Jantannya apa betinanya? Yang jantannya Jantannya, betinanya bebek sing ireng itu ya Mas? bebek lokal. Yang hitam itu? Yang hitam itu dulu. Tapi anaknya putih? Anaknya ada yang putih, ada yang hitam kan Mas. Dan nanti dipilah lagi. Yang putih itu dijadikan indukan lagi, dikawin silangkan lagi sama yang apa itu bebek packing lagi. Terus akhirnya seragam ke putih? Nah, seragam putih. Akhirnya lama-kelamaan putih semua. Berarti kayaknya F-nya tinggi ya? Nah, itu F-nya udah tinggi istilahnya. Istilah seperti itu. Wah, ini bebek packing ya Mas? Ya? Bebek packing. Kalau umur panennya relatif lebih singkat Mas. Saya sukanya 40 hari. Kalau bebek lokal berapa Mas biasanya Mas? Bebek lokal 2 bulanan lebih Mas. Itu pun bobotnya nggak bisa sama kayak ini. Masih tetap tinggi ini. Bebek lokal 2 bulan itu berapa Mas biasanya? Yang hitam itu ya bebek lokal? Paling pol itu 1,1 kilo Mas. Kalau ini 40 hari bisa 2 kilo. Berarti hemat waktu sama menang di bobot ya Nah, Mas ya? hemat waktu menang di bobot. Kalau bebek lokal, bebek yang hitam itu kan biasanya yang dipakai pedaging itu yang pejantannya aja Mas. Jadi yang betinanya kan biasanya buat telur asin. Telur ya. Nah, yang jantannya dipedagingkan, Iya. tapi tetap nggak bisa Maksimal bobotnya ya? nggak bisa maksimal. Ini jantan betina atau apa yang di? Sama, campur jantan dan betina. Dibelah semua ya? Dibelah semua, tapi kalau bobot badan emang cenderung lebih besar itu yang jantan. Berat yang jantan gitu. Berat yang jantan. Nah ini nganu Mas Bram ini sudah berjalan berapa itu? Sejak pandemi awal. Berarti juga peternak jebolan Covid ya? Ya, dulu ceritanya itu kuliah Mas. Iya kuliah. Nah, saya kuliahnya kan peternakan. Oh jalur ya? Nah, alhamdulillah peternakan. Saya semester 4 itu mungkin kayaknya. Terus kan apa itu dirumahkan. Dulu nyoba sapi. Oh ini dulu kandang sapi? Ini dulu kan kandang sapi. Terus Mas? Nah, terus kok kurang sreg. Mungkin entah hasilnya atau perawatannya. Dulu nyoba 200 bebek dulu. Terus ketemu itu dari pakan berapa, bibit DOD atau bibit bebeknya berapa, panennya berapa, harga berapa, ketemu. Dan itu istilahnya kayak ilmu pasti gitu loh Mas, kayak matematika. Jadi pakannya segini, ketemu bobotnya yang segini. Nah gitu. Jadi terus kalau sapi kan saya dulu breeding soalnya. Oh mungkin lama ya, lama juga. Kadang makannya sama, ditunggu 1,5 tahun, kok nggak ada hasilnya, kan breeding. Iya. Ditunggu 2 tahun, kadang ada hasilnya, kadang nggak. Jadi kan kayak nggak pasti gitu. Karena Saya breeding kadang nggak jadi ya dikawinkan gitu. Saya kurang seretnya di situ. Terus nyoba ini kok perhitungannya sesuai kayak
jelas lah hitungannya. Tur singkat, lebih singkat, 40 hari. 40 hari udah dapat uang ya? Udah dapat uang. Ya. Jadi istilahnya kalau sekalian kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi 40 hari itu. Iya, ya. Mas, ini kalau kita masuk nggak boleh ya? Boleh? Masuk, Boleh, sambil masuk ya, sambil biar silakan. kelihatan. Ini Mas, karena sampean wis tahu rumusnya, apakah mau dibagi nih buat teman-teman sampean? Boleh, boleh. Dari Los, Mas, belajarnya. beli ini berapa, pakannya berapa gitu Mas? Boleh, boleh. Ini Belinya dari belinya DOD ya, Mas. Ya. Ini kan punya saya, tetesan saya sendiri. Ini harganya di 8.000 normalnya, 8.500 Per ekor. per ekor hitungannya, Mas. Usia Tapi berapa? 1 hari? usia baru netes 1 hari. 8.500. Oke, nggih. Nah, itu pemesanan harus satu box itu 100 ekor, Mas. Per 100 ekor. Nanti pesan 400, pesan 300 biasanya peternak gitu. Ini sampean juga jual enggak untuk DOD-nya, Mas? Kalau kebetulan untuk sekarang enggak ya, Mas. Enggak ya? cukup buat nyukupin kandang sendiri aja, kewalahan ini masalah. Nah, oke, jadi 8.500 tapi harus ambil satu box 100 ekor. Iya, biasanya kan 100 ekor. Kita ambil dari 100 ekor ya. Apa hitung-hitungannya, Mas? Biar mudah ya. Nah, umumnya 100 ekor. Berarti 850.000, Mas. Nanti pakannya itu sekitar 7 sak, Mas. Kalau pakan itu loh, pakan apa itu, pakan jadi dari pabrik. Kayak konsentrat gitu, Mas. Nah, harganya itu 7 sak itu 360, anggap aja 360 lah Per saknya. per saknya. 360 dikali 7. Dikali 7 sak. Dan nanti ketemu bobotnya sekitar 1,1 kilo 55, 1,1 kilo setengah, 1 kilo 55 pokoknya, 1,55. 1,55 ya. Jadi harga 8.500 per 100 ya, per 100 harganya per ekor 8.500. Bentar, saya kalkulator dulu, Mas ya. Gak bingung. Teman-teman nih seneng lah itu kayak kalkulator. Iya, ini kan analisa kasar-kasarannya, Mas, Ya, istilahnya. 8. Ini bentar, pakannya dulu, Mas ya. Pakan 7 sak. Ini untuk 100 ekor ya, Mas. Ya. 362 tambah Tadi 850.000 untuk apa itu DOD-nya. Ya kan ya? DOD itu anakan bebek, Mas. Ya. Nanti ketemu bobot satu. ini Amit mode tadi Mas, sorry sampean balik. Oh iya ya, yang ini. Modal tadi, iya. Modalnya ini. Amin kan lagi itu. Oh, lagi. gini. Biar kelihatan teman-teman. Jadi modal awal Modalnya ya, gini. Pakannya sekitar segini ya. Ini untuk 7 sak. 25 2.500.000 Iya. 34. Terus bibitnya 850. Jadi Nah. modalnya 3.384. ini belum listrik ya. Oh, belum listrik ya? Belum. Kalau listrik ya anggap aja, kalau hitungannya per 100 gini kan repot. Maksudnya biasanya saya kan ini 1.600, nanti listriknya per bulan ketemu berapa gitu tuh, Mas. Nanti di akhir biasanya. Ya wes. Ini Kasarnya gini dulu ya, Mas ya. akan dan DOD-nya ya. Nah, totalnya segini. Ya kan, Mas? Ini biaya pasti yang dikeluarkan toh, Mas. Biaya pasti. Kadang itu tergantung umur panennya juga, Mas. Kalau panen lebih cepat ya modalnya lebih kurang pastinya. Ya, ya. Kalau panen lebih lama, bobotnya juga nambah tapi modalnya juga lebih. Nanti ketemu 1,6. Kalau harga stabilnya segini, Mas. 25.000 ya. Harusnya stabilnya segini. Per ekor laku 40.000. 1,6 kali 40.000 ya. ya kan? Kali 100 kan 100 ekor. Temunya 4 juta. Kurangi modal. Udah tadi 3384 ya, Mas. Nah, sekitar segini. 616.000 ya Ya, kalau ini 100 ekor. Tapi enggak, ini hitungan kasar, Mas. Mungkin dipotong listrik atau lainnya kan 500. 500 per 100 ekor ya. Mungkin Anggap aja tenaga gitu. dan lain-lain ya. Kalau masih 1.600-an ini saya memelihara itu cuma 2 jam, Mas, sehari. Oh, cuma 2 jam 2 ya? jam. Jam 6 kasih makan. Ya. Kasih makan yang sana semua udah tinggal. 6 pagi. Ya, sampai mungkin jam 7. Biasanya nggak sampai jam 7 juga. Ya. Nanti sore jam segini, jam 4 sampai jam 5. Jadi hemat waktu lah, bisa disambi. Berarti Amit tadi kita 500.000 ya, Mas. Di sini berarti peliharaannya berapa ekor, Mas?
Sampai ini kapasitas. Kalau ini kapasitas 1.600 Mas, tapi sistemnya estafet. Estafet itu gimana Mas? Estafet itu kita itu tiap, ini kan 1.600 ekor. Ya. Jadinya tiap 15 hari itu kita ngisi 500 ekor. Nah ini kan 500 ekor yang besar siap panen ini. Ya. Nah nanti 15 hari lagi yang sini. Beda umur. Panen. Ya, ini umur 2 minggu Mas. Oh ini ya, usia berapa Mas ini? Ini mungkin usia sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Nah, umurnya kan 40 hari panennya. Ya. Nah, jadi nanti setiap 15 hari itu panen. Ini rencananya besok Senin. Besok kan Senin ya? Iya. Ini dipanen. Nah, ini nanti kan udah 2 minggu. Iya. Berarti tinggal nunggu berapa itu? Sekitar 20 harian. 20 harian Panen lagi. Terus ngisi lagi. Ngisi lagi. Besok itu juga diisi, Mas. Yang sebelah sana. Nah, sebelah kanan Berarti 1.500-an ya Mas? Iya. Estafet. Kalau mungkin dijadikan satu umur, Iya. itu mungkin cukup cuma 1.300. Soalnya kan kalau gede ini membutuhkan space yang lebih Mas. Nah ini kan jumlahnya sama, cuma ini kan sampai sini dibuka sampai sini ya. Iya, ini masih longgar segini. Makanya yang sana kecil digebalin cilik. Nah, di sana itu kecil umur 1 minggu ya 2 minggu di sana. 2 minggu dipindah ke sini. Iya. 2 minggu atas dipindah sini. Pindah lagi. Estafetnya kan gitu. Makanya ini lebih lebar. Lebih lebar. Iya. Iya bener. Terus ini Mas, kendala Mas, kita ngomongin kendala ya. Untuk kendalanya apa mungkin kematian? Kalau alhamdulillah bebek ini kenapa saya pilih Mas? Saya dulu pernah nyoba jopper Mas. Ya. Nah jopper itu untuk panenannya itu dipilih. Jadi 1 kilo dipanen, yang 1 kilo ke bawah nggak dipanen. Oh, kan sama pembelinya. Peternaknya kan kecewa. Ya. Jadi panennya molor, hitungannya nggak jelas. Bebek ini saya sukanya itu selagi bobotnya 1,3 kilo sampai 2 kilo pasti kepanen semua. Pasti kepanen. Nah, bahkan kadang ada yang minta 1 kilo sampai 1,7 kilo itu dipanen semua. Dipanen semua. Jadi nggak ada yang nyisa. Ya itu dari segi marketing nggak ada masalah ya Mas. Ya kalau saya penerapan pasar. Kalau dari segi pemeliharaan ini apa aja sih Mas kerepotannya? Ini kan tadi kita udah tahu hasil cuannya. Kalau dari kerepotannya mungkin amit ya Mas. Iya. Angka mortalitas kematian, penyakit atau apa? Ya betul. Kalau bebek Mas, kalau dibanding ayam broiler, ayam potong, bisa dilihat sendiri kan kandangnya sangat sederhana ya. Iya. Modalnya minim. Asalkan ada betek apa itu buat agar tidak melompat sama ada atap. Kadang peternak itu malah atapnya pakai banner. Sampai tahan ya, lebih tahan ya. Lebih tahan. Kadang ada yang di umbaran maksudnya itu kadang kena hujan gitu. Ya tetap lebih baik yang tertutup Mas. Tapi kadang kena hujan juga masih insya Allah aman. Aman ya. Nah itu tergantung nasib kadang-kadang nggak ada hujan, kadang juga banyak yang mati. Kayak ini lumayan banyak yang mati yang ini Mas. Amit Mas, gak apa-apa nih di syuting. Aman ya. untuk pembelajaran. Jadi nggak melulu yang enaknya Mas. Ini pas banyak kematian ini. Karena apa Mas ini Mas biasanya? Ini kan musimnya itu banyak angin. Bebek kan masih umur segini. Iya. Nah harusnya itu tempatnya agak lebih hangat. Kayak dikasih lampu atau apa gitu ya Mas? Harusnya enggak ya. Ini cuma diterpali gitu. Ada terpal. Jadi angin itu nggak langsung gitu loh Mas. Apa Mas? Linu atau apa yang menyerang mereka ketika dingin ini? Biasanya virus Mas. Oh virus ya? Kalau linu itu, linu kan sebabnya karena bakteri dan virus. Oh iya. Gitu. Tapi nggak mesti juga. Kalau yang sebelah sini juga dulu kan juga sama. Tapi angka kematiannya jarang. Untuk angka kematian itu berapa persen sih Mas sampean? Sedikit kok Mas. Dari kalau 500 tadi biasanya kematian berapa setelah peliharaan? Normalnya sih 10-20. 10 ke 20 ya? Iya. Itu normal. Kalau ini agak nggak normal soalnya agak banyak yang sini. Yang ini. Iya. Nah itu lah teman-teman. Jadi tahu nggak enaknya juga. Nggak enaknya juga seperti itu. Nah ini berarti tempat minumnya juga udah otomatis Mas ini? Otomatis Mas. Ini kan, nah bebek itu kalau dia minum, biasanya sekalian buang kotoran. Makanya ada plengsengan kayak gini kan. Nanti bisa dibersihkan pakai semprotan air. Jadi nggak becek. Kalau biasanya orang-orang kuno kan pakai kolam. Nah bebek itu malah nggak makan, malah berenang. Energi sama nutrisi dipakan, akhirnya kepakai untuk berenang. Malah nggak boleh berenang nggak boleh berenang Mas. Nggak boleh. Nanti kayak orang makan soto, sorenya berenang kan capek lagi, energinya terkuras.
Terus tadi pakan 7 sak itu pemberiannya berapa kilo berarti Mas? Kalau untuk pedaging itu diloskan Mas. Kalau istilahnya itu ad libitum. Berarti dijok terus ya ini? Nggak boleh habis. Makanya 7 sak tapi 7 sak itu ya? Iya. Dijok terus. Dijok semakin hari semakin gendut. Kalau dijatah malah nggak baik. Jadi nggak ada takaran? Nggak ada takaran, Oh, beda dijok sama terus. petelur. Kalau petelur kan beda lagi, nanti ada takarannya. Breeding. Weh, panennya 40 hari Mas Wiki. Itu dipantau Mas Wiki dari Kurawa Farm Mawe. Terus apa lagi Mas, Mas Bram yang kurang tadi saya? Ya mungkin itu aja kali ya Mas. Apa Mas? Ya mungkin perawatan ya sudah itu aja kok. Perawatannya, yang penting kan perawatannya Mas. Yang penting kalau untuk pedaging makan nggak boleh telat. Kesalahannya peternak kadang kan dijatah. Makan dia harus tersedia terus. Kalau ya? dijatah kan nanti umpama jam 12 udah habis Iya. makannya, kasih makan lagi jam 3. Iya. 3 jam itu kan dia beraktivitas. Mubeng, belayon. Nanti kan energinya kekuras lagi, kurus Iya. lagi gitu. Berarti sebenarnya saya masuk sini nggak boleh ya Mas ya? Harusnya ya kalau cuma sebentar nggak apa-apa Mas. Soalnya dia nanti kan gerak terus ya. Nah, Terus minumnya dikasih vitamin enggak? enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Air putih aja ya? Dikasih vitamin lebih bagus, cuma pengaruhnya itu nggak signifikan Mas. Tetep pakan ya. Pakan yang signifikan. Terus pakan ini memang harus pabrik atau bisa ngemik sendiri? Nah, kalau kebetulan ini kan harganya lagi nggak enak Mas. Iya. Saya nge-mix sendiri. Oh ini ngemik sendiri sudah? Nah, ini jadi konsentrat Iya. sama kebi sama bekatul. 3 bahan itu ya? 3 bahan itu udah cukup. Konsentratnya konsentrat pabrik? Konsentrat wajib pabrik. Konsentratnya wajib dari pabrik. Ditambahi kebi dan begatul dan babar ya? Iya. Kalau untuk bekatul sama kebi kan untuk sumber Iya. karbonnya Mas. Ah, Kalau konsentrat kan vitamin sama proteinnya kan di konsentrat. Nah, tapi kalau kelemahannya pakai sistem ini kan harus dikasih air. Biar mamel. Bebeknya kalau terlalu lembut kan nggak begitu kebinya suka. itu ya yang lembutan ya? Sama bekatul. Kalau pakan jadi Ini dari kemamal tuh Mas? kemama Mas ini, tapi ini kan udah kering. Oh ya nanti disemprot lagi berarti? Iya, kasih air. Bebek seneng yang ada airnya, kayak gini harusnya Mas. Mama-mama kayak gini iya, kan iya. dia nyucuknya itu enak Mas. Iya. Kalau pakan dari pabrik itu kan udah bentuknya butiran pelet-pelet gitu. Pelet gitu Nah, ya? jadinya aman, maksudnya itu lebih simpel lah. Kalau kayak gini kan harus cepet habis. Iya, iya. Umpama sekarang dikasih besok pagi udah harus habis karena jamur kalau Nah lama. itu loh, ya kan karena disemprot air tadi ya? Iya, kalau kering kan aman. Nah, Pakan pabrik kan kering. Iya. Nah, itu bedanya Mas. oke, terima kasih Mas. Iya, Bram. sama-sama. Nanti ini kalau teman-teman tertarik kita akan gali lebih ya. Oh ya, boleh. Spesifik. Boleh Mas. Ini karena perdana di Sahabat Sapi kita nampilkan bebek. Bebek. Nanti kalau ada yang komen mau diulas lagi tak kesini lagi tuh. Boleh Mas, boleh. Oke, terima kasih Mas. Oh, iya, Mas. Bram. Sukses Sama-sama ya, untuk Mas. ternak. Apa bebek hibrida ya? Bebek hibrida namanya Mas. Bebek hibrida. Saya tutup dulu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.